Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aska5BP. Guys, kali ini kita iseng-iseng mau ngebahas perbedaan dari KV atau RPM sebuah motor brushless. Nah, mungkin banyak sudah di channel teman-teman yang lain membahas tentang perbedaan dari KV di motor brushless ini. Nah, saya cuma mau menambahkan sedikit pengalaman yang saya rasain. Jadi saya simpulkan, intinya gini guys, memang betul bahwa KV itu ini 2500 KV. Memang betul KV itu adalah RPM. RPM itu berarti kecepatan ya. Kebut lah, kalau bahasa kita itu kebut. Nah, semakin besar angka KV-nya, maka dinamo itu semakin besar RPM-nya. Jadi semakin kebut, putarannya semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai KV-nya, maka dinamo itu semakin lambat putaran dinamonya. Terus kenapa kok semakin rendah KV biasanya dinamo itu semakin mahal, semakin berkelas, bukan berkelas ya, seperti contoh untuk monster baik dari Traxxas, Arma ataupun RC yang lainnya, mereka memakai KV yang rendah. Kenapa nggak KV yang tinggi? Kan biar kebut gitu tujuannya, biar kebut KV-nya dikasih yang tinggi. Nah, mungkin alasannya, kalau menurut saya pribadi, nah ini perbedaannya, KV rendah itu lebih ke power akselerasi, tenaga. Nah, KV-nya rendah itu lebih bertenaga dibanding KV-nya tinggi. Bertenaga itu maksudnya untuk menarik beban. Jadi KV-nya semakin rendah, dia semakin kuat untuk menarik beban. Meskipun putarannya semakin lambat. Jadi kalau RC Monster yang berat, katakanlah dia lebih berat karena bannya besar atau berat dari komponen-komponen kitnya, itu pasti pakai KV yang rendah. Agar dinamo tersebut bisa ringan untuk mengangkat beban pada RC yang berat. Kalau misalkan RC-nya berat, bannya besar, dikasih KV yang tinggi, otomatis dinamonya bakal berat untuk mengangkat beban dari RC tersebut. Nah, di channel-channel lain banyak menjelaskan kalau KV-nya kecil,
dia misalkan nih, ini kafe yang kecil, ini kafe yang besar. Nah, terus pinionnya disamain, misalkan pakai pinion 15T. Nah, ada yang di akun YouTube lain berbicara bahwa semakin kecil kafe, dia nggak bakal kenceng kalau baterainya pakai yang kecil. Nah, itu betul, tapi nggak seperti itu juga ya. Kalau berbicara kencang di RC Monster, kalau kata saya, menurut saya, pengalaman saya, bakal lebih kencang kafe yang kecil dibanding kafe yang tinggi. Kenapa bisa begitu? Sekarang gini guys, ini kafe 2500, ini ukuran 4276, ini ukuran 4092, tapi kafenya ini 1650. Nah, kalau berbicara kencang, bagaimanapun mereka berdua ini di RC ini, tetap ini yang bisa paling kencang, yang kafenya rendah, meskipun dia ukurannya 40, yang ini 42. Ini 40, ini 42. Cuma beda panjang. Kenapa ini bisa lebih kencang? Karena kafenya rendah. Sekarang gini, untuk mengangkat RC ini biar ringan, biar bisa wili-wili, ini Cafe 2500 ini pakai pinion 13. 13 ini sudah maksimal. Nggak bisa dipakein ke 15, nggak bisa. Bisa tapi sulit dan kasihan dinamonya makin panas makin berat, dan nanti kalau seumpama ada jalanan menanjak sedikit, dia nggak kuat jalan, nggak bisa, dinamo ini nggak kuat buat menarik beban ini. Pinionnya stuck di 13. Sedangkan ini yang kafenya kecil, ini pinion dikasih 20 aja masih jauh lebih kuat yang kafe kecil dibanding yang kafe besar. Kuatnya itu kuat buat nanjak, dan untuk kencang tetap kencangan sih kafe yang kecil. Nah, jadi kalau pinionnya kita samakan, ini 13, ini 13, otomatis lebih kencang sih yang kafe besar. Cuma nanti perbedaannya untuk menanjak. Seumpama ini RC kita hadapkan di tembok, kalau kafe rendah dengan pinion 13T itu benar-benar powernya full. Kita pentokin ke tembok, kita gas sedikit, dia naik guys, naik. Nggak ada cerita dia nggak kuat. Tapi kalau ini 13 saja kita pentokin ke tembok. Ini kita pentokin ke tembok, terus kita gas. Kita gas full pun dia nggak mau naik, kecuali kita kasih spare. Kita kasih spare biar dia maju dulu, RPM-nya naik, baru dia bisa loncat ke atas. Bermasalah dong. Masalahnya maksud saya, kalau saya pakai yang kafenya tinggi, sewaktu-waktu saya main di rumput, masuk got, atau kejebak rumput, kalau pakai kafe tinggi, pinion 13 ini,
dia nggak bisa jalan guys. Kalau udah kelilit rumput aja udah diem. Sedangkan ini yang cafe rendah, saya kasih pinion 15. Ini jangankan rumput, benang layangan ngelilit aja masih disikat sama dia, bisa diputus gitu. Jadi yang saya coba ini kan stuck di 13. Kalau saya naikkan ke 14 15, wah benar-benar nyangkut banget dah. Maksudnya nyangkut itu saat dia melalui rumput aja berhenti di tengah-tengah rumput, begitu digas dia udah nggak bisa jalan. Jadi ini stuck 13. Kalau dia mau bertenaga pakaiin pinion 10. Kalau pakai pinion 10, jangankan mau kenceng, meskipun kapinya tinggi 2500, ini ban nggak ngembang sama sekali saat digas berhenti. Nah kalau yang kafi kecil, ini saya pakai pinion 20, powernya jauh dari ini. Dia masih bisa nanjak, dia masih kuat naik tembok meskipun agak lemot. Dan untuk kencengnya ini 20 udah kencang banget guys. Kalau saya kira-kira lah ya, ini posisi cafe 2500 ini kalau ini kan pinion 13 ya. Ini kalau pinion 13 tanjakan lemah, tapi dia kebutnya itu anggap sampai di 70 km per jam. Itu udah maksimal. Sedangkan ini yang cafe rendah, saya kasih pinion yang 20 ini, 20T. Tenaga awalnya masih jauh lebih baik yang cafe rendah dibanding ini yang pinion 13 ya. Tenaga awal jauh lebih bagus, dan untuk kebutnya jauh drastis. Ini perkiraan saya bisa sampai di 90 km per jam. Nah, ini pakai pinion 20T. Ban ini ban aslinya diameter sekitar 170, lebarnya sekitar 9 lebih. Kalau ini bannya saya turunkan ukurannya, misalkan pakai yang diameter 150, ini tetap di 20T. Mungkin posisi mentok tembok dia bisa digas santai, dia bisa naik gitu guys. Sedangkan yang cafe tinggi itu ini harusnya diturunkan sampai diameter, kira-kira diameter 120 lah. Kalau diameter 120 pakai cafe yang ini 2500 cafe, mungkin pinion bisa kita kasih sampai 15. Nah, gitu guys. Jadi kalau sampean suka monster, kalau mau beli dinamo brushless, pilih yang cafe rendah. Semakin rendah cafe, semakin bagus, semakin mahal, dan satu lagi baterainya pun semakin boros gitu ya. Cafe semakin rendah, nyedot baterainya semakin boros. Cafe semakin tinggi, nyedot baterai semakin irit. Tapi ya segitu, bawahannya untuk wili-wili nggak seasik pakai cafe yang rendah. Sedangkan teman-teman yang pakai RC ban kecil, yang misalkan hobinya RC buggy atau RC SCT, itu cocoknya pakai cafe yang tinggi karena dia ngejar speed, seumpama rally gitu ya.
mobil-mobil rally itu pakai kafih yang tinggi. Nah, kenapa dia kafih yang tinggi? Karena biasanya bannya kecil, dia butuh putaran cepat untuk biar kebut gitu, bebannya kurang lah intinya. Apalagi ya, bedanya pengereman. Jadi semakin kecil nilai kafihnya, itu putaran dinamo ini kalau kita putar pakai tangan itu semakin keras. Semakin tinggi nilai kafih, kita putar pakai tangan gini, itu semakin ringan. Jadi saat kita pasang di RC, semakin rendah kafih, itu engine brake kalau di kendaraan beneran, itu engine brake-nya itu lebih berasa guys. Nggak perlu kita rem, dia agak nahan, lebih cepat berhenti lah dibandingkan yang kafih tinggi. Kalau kafih tinggi ini aja 2500 kafih ini, begitu habis gas kenceng, kita lepas gas, dia masih kencang mobilnya, masih kencang gitu, masih melaju kencang, padahal gas sudah kita buang. Untuk memberhentikannya kita butuh rem. Nah, kalau kafih yang rendah, kita buang gas saja, kita lepas gas, dia udah sedikit ngerem guys. Nah, itu perbedaannya. Bisa mungkin ada yang berkomentar kalau untuk mengerem otomatis saat lepas gas tinggal disetting di ESC. Betul, ESC sudah menyediakan apa namanya itu, brake brake drag force, drag brake. Nah, itu ada settingan di ESC. Kita lepas gas, dia posisi ada remnya, dan di situ kita bisa setting berapa persen rem yang kita butuhkan. Memang betul, cuma tetap beda guys. Rem yang ada di engine brake, istilahnya rem dari dinamo, sama rem yang kita buat di ESC itu rasanya beda. Nah, kalau seumpama kita dorong aja RC-nya, nah kafih rendah dia berasa kayak apa ya, keras. Kalau kafih tinggi, semakin tinggi kafih pasti semakin ringan kita dorong. Posisi RC mati itu semakin ringan. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang udah subscribe.